Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, salam sehat, dan selalu jaga protokol kesehatan. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial eksak. Dan nanti coba kita tentukan apabila kita menemukan persamaan diferensial itu mempunyai sifat yang tidak sama atau dikatakan non eksak dan nanti memerlukan faktor integrasi. Nah, bagaimana suatu persamaan diferensial itu dikatakan eksak? Karena kadangkala ketika kita mempelajari jenis-jenis persamaan diferensial, kita selalu nantinya harus bisa mengidentifikasi bentuk ya, saya katakan bentuk. Nah, nanti ini persamaan diferensial homogenkah, bernaulikah, Richardiskah, atau eksak ataupun non eksak, atau persamaan diferensial yang paling sederhana seperti itu. Nah, teman-teman harus pahami juga definisi setiap persamaan diferensial, bahwa ketika kita mengetahui simbolisasi simbol-simbol persamaan diferensial itu, nah perlu diketahui bahwa kalau ada suatu huruf atau fungsi yang bisa saya katakan itu f kecil ataupun f besar, kalau dalam matematik itu nanti akan mempunyai arti yang berbeda. Nah, jadi teman-teman harus pahami itu juga mengenai arti dari simbolisasi setiap hukum ataupun definisi, gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, misalkan ada suatu definisi, jadi teman-teman pahami bahwa definisi itu tidak perlu dibuktikan, tetapi kalau suatu teorema itu nanti perlu dibuktikan. Nah, ini misalkan f suatu fungsi, nah artinya f besar ini adalah suatu f yang sudah diolah, artinya bisa dia itu nanti biasanya diintegralkan, boleh juga. Nah, misalkan f suatu fungsi dua variabel yang mempunyai suatu derivatif parsial orde 1 dan kontinu pada domain D, suatu domain D. Nah, diferensial total, nah ini adalah turunan dari suatu fungsi yang sudah diintegralkan. Dari suatu fungsi f didefinisikan dfxz, artinya ini adalah dua variabel atau lebih. Ini ya, karena ini saya definisikan bahwa suatu fungsi f ini mempunyai variabel tidak hanya x tetapi juga suatu variabel z yang nanti juga diolah juga. Nah, di sini kita definisikan do fxj, artinya do ini kalau dengan d ini berbeda. Kalau do ini biasanya turunan dari dua variabel atau lebih. Kalau dx biasanya turunan satu variabel, seperti itu. Do fxj diturunkan terhadap x dan do fxj diturunkan terhadap z. Nah, ini ya. Nah, untuk setiap xj itu anggota di domain itu. Nah, ini. Nah, sebagai contohnya, misalkan kita mempunyai suatu permasalahan fxj sama dengan xj kuadrat plus sin x plus y kuadrat. Jadi teman-teman harus pandai membacanya. Komunikasi matematis secara lisan itu penting, itu ya, tidak hanya semata-mata kita membaca komunikasi matematis secara tertulis. Itu fxj sama dengan xj pangkat 3 plus sin x plus y kuadrat. Nah, ini ya, kalau kita membacanya sin x plus y penekanan itu, nanti ketika saya mendikte itu teman-teman akan menuliskannya berbeda. Nah, maka mempunyai suatu diferensial total do fxj sama dengan y pangkat 3 plus cos x plus y kuadrat dx plus 3xy kuadrat plus 2y cos x plus y kuadrat dz. Nah, ini diferensial totalnya. Nah, perlu diketahui bahwa basic dari persamaan diferensial eksak ini memang dikonstruksi ketika kita memahami
diferensial total, ini masih kalkulus diferensial ya, itu basic dasarnya. Jadi teman-teman harus pahami itu, konsep diferensial total dan konsep turunan fungsi implisit. Nah, ini teman-teman harus pahami juga. Karena kalau teman-teman nggak pahami itu, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam persamaan diferensial nanti akan mengalami kesusahan. Nah, bentuk umum dari suatu persamaan diferensial eksak itu adalah ada dua fungsi, yaitu mxy dx dan atau plus nxy dj. Nah, ini jadi teman-teman harus pahami itu. Nah, saya langsung ke contoh saja, contoh soal. Nah, ini ada contoh satu, tetapi sebelum ke contoh satu, bagaimana kalau kita nanti membuktikan bahwa suatu persamaan diferensial itu eksak atau tidak? Nah, ini kita perlu buktikan itu dulu. Nah, teman-teman, untuk membuktikan eksak atau tidaknya, nah silahkan teman-teman melihat suatu teorema 3.1. 3.1 ini, misalkan suatu persamaan diferensial mxy dx dan nxy dj itu sama dengan 0, dan ini saya sebut sebagai persamaan 2.2, maka mxy jika kita turunkan terhadap dx dan nxy jika kita turunkan terhadap j, nanti akan mempunyai nilai yang sama, nilainya sama. Nah, maka contoh satu itu untuk membuktikan dia itu eksak atau enggaknya ya kita cari. Nah, ini. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan ini untuk mengkonstruksi bentuknya. Nah, ini saya ingatkan ini. Kalau dia sudah memuat dx dan dy di sini, walaupun di sini ada memuat dua variabel. Nah, ini ya. Cobalah kita cari dia eksak atau enggaknya. Dan ini kita misalkan nx, mx, dan ini adalah nx. Nah, ini adalah mxy kita turunkan terhadap variabel y. Nah, maka menghasilkan 3y kuadrat min 2y sin x plus y kuadrat. Nah, ini ya. Nah, dari sini ingat bahwa turunan yang paling simpel ini saya ingatkan dulu untuk menjawab ini. Nah, ini saya langsung teman-teman lihat turunan dari cos x plus y kuadrat. Kalau kita mempunyai suatu fungsi, misalkan saya sebut saja kita turunkan fungsinya d. Kita cek d. Bentar, sini kok nggak ada do ini ya. Kita cek do. Flash ada do nggak? Semoga aja ya. Udah. Kalau enggak ya saya copy dari sini saja. Ada do. Nah, ada do, kita masukkan saja do cos x plus y pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, kita turunkan terhadap J. Nah, ini mohon maaf, penulisannya harusnya bukan seperti ini. Cobalah kita masih ingat konsep bahwa ketika kita mempunyai suatu fungsi dan diturunkan terhadap variabel y, berarti x ini dianggap merupakan suatu konstanta. Maka di sini adalah turunan dari cos itu adalah sin. Nah, ini ya. Turunan dari cos itu adalah sin x plus y kuadrat dikali turunan dari x plus y kuadrat. Karena x ini merupakan suatu konstanta, maka turunan dari y kuadrat adalah 2y.
Z. Bisa kita sederhanakan menjadi 2Z kali sin X plus Z pangkat 2. Nah, ini saya hanya mengingatkan turunan saja. Jadi untuk mengetahui hasil ini, nah ini ya, ini turunannya. Terus suatu fungsi 3xz kuadrat plus 2z cos x plus y kuadrat kita turunkan terhadap variabel x. Nah, ini idem dengan cara yang di atas ini. Nah, maka menghasilkan 3z kuadrat min 2z sin x plus y kuadrat. Nah, dari sini coba kita lihat, karena nilainya sama, turunan dari fungsi m dan n menghasilkan 3z kuadrat min 2z sin x plus y kuadrat, maka ini disebut dengan persamaan diferensial eksak. Nah, solusi untuk menyelesaikannya, maka kita lihat suatu teoremanya. Nah, teorema 3.2, misalkan kalau kita mengetahui ada suatu persamaan diferensial mxj dx plus nxj dy dan diketahui itu mempunyai nilai yang sama ketika diturunkan masing-masing fungsi tersebut, maka untuk menyelesaikannya atau penyelesaian umumnya yaitu fxj sama dengan integral mxj dx itu bisa kita artikan fxj plus hj. Jadi kita harus mencari suatu fungsi hj. Nah, atau sudah saya sederhanakan untuk menyelesaikan itu menggunakan langkah-langkah, yaitu yang pertama tentu kita bisa mengidentifikasi suatu fungsi atau persamaan diferensial berbentuk mxj dx dan nxj dy. Nah, setelah itu kita mencari turunannya apakah nilainya sama atau enggaknya. Jika nilainya sama, maka diartikan dia itu eksak. Jika eksak, nah langkah berikutnya kita mencari suatu fungsi fxj itu sama dengan integral mxj dx plus hj. Maka langkah 4 adalah turunkan fxj terhadap y dan samakan hasilnya dengan nxj. Atau boleh juga teman-teman fxj diturunkan terhadap x maka samakan dengan mxj. Tidak harus n, m juga boleh, diturunkan terhadap x juga boleh, seperti itu. Nah, maka saya samakan saja yang nxj kita samakan dengan turunan dari hasil pengintegralannya terlebih dahulu. Nah, nanti ini menghasilkan turunan. Nah, dari turunan nanti kita integralkan, itu langkah 5. Baru nanti langkah 6 kita akan ketemu suatu penyelesaian umum dalam bentuk suatu fungsi implisit, seperti itu. Nah, untuk contohnya kalau saya mempunyai suatu persamaan diferensial dy per dx, ini persamaan diferensial fungsi eksplisit x min 2y min x min 2y per y kuadrat min 2x. Ini ada syarat awal y0 sama dengan 3. Maka langkah pertama kita mengidentifikasi nxj, mxj dan nxj terlebih dahulu. Nah, ini pindah ruas ke sini dan dx pindah ruas ke sini, maka menjadi y kuadrat min 2x dy sama dengan min x min 2y dx. Nah, min ini pindah ruas jadi plus sehingga menjadi x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy. Langkah kedua adalah ini sudah kedetek adalah mx dan ini adalah mxj ya, dan adalah nxj, maka kita turunkan terhadap dy maka menghasilkan min 2, ini turunkan terhadap x maka sama-sama min 2. Nah, setelah ketemu nilainya sama, jelas ini adalah persamaan diferensial eksak. Nah, langkah ketiga fxj sama dengan integral dari mx tadi kan z x min 2y. Nah, sehingga ini masukkan x min 2y dx plus hj. Nah, hasil pengintegralnya maka menjadi setengah x kuadrat min 2xj karena diturunkan terhadap diintegralkan terhadap variabel x ini ya, plus hj-nya tetap karena tidak satu kesatuan dengan integral tapi berdiri sendiri. Nah, setelah itu ketemu ini hanya untuk mengingat saja turunan ya, konsep turunan. Nah, langkah keempat do fxj per do z sama dengan nxj. Jadi ini hasilnya ini
ini kita turunkan terhadap variabel Y dan kita sama dengankan N. N-nya tadi adalah Y kuadrat min 2X. Nah, sehingga turunan dari setengah X kuadrat min 2XY plus HY adalah min 2X plus. Nah, teman-teman, ini kan memuat variabel X, maka ini dianggap konstanta menjadi 0. Ini min 2XY maka menjadi min 2X plus turunan dari Y itu sendiri, fungsi HY sama dengan N. Nah, ini ketemu H absen Y atau turunan dari H absen Y sama dengan ini pindah ruas min 2X maka menjadi plus sehingga menjadi Y kuadrat. Nah, agar HY ini tidak turunan maka kita integralkan. Nah, integral dari Y pangkat 2 diintegralkan terhadap variabel Y maka menjadi sepertiga Y pangkat 3 plus C. Nah, sehingga solusi umumnya adalah setengah X kuadrat min 2XY plus, karena kan solusinya kan adalah integral dari MY plus HY ya, sehingga setengah X kuadrat min 2X plus sepertiga Y pangkat 3 sama dengan C. Tentu teman-teman karena nanti tadi ada syarat awal, maka masukkan X-nya 0, Y-nya 3. Nah, kalau kita masukkan, nah coba kita masukkan. Nah, ini ya. Nah, ini kita masukkan langsung saja. X-nya adalah 0. Nah, ini adalah 0. Y-nya 3. Nah, ini adalah 3 pangkat 2, karena ini pindah ke atas menjadi min 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat 3 maka menjadi 3 pangkat 2, sehingga C-nya adalah 9. Maka setelah ketemu 9 langsung kita masukkan seperti setengah X ini, C-nya diganti 9. Jadi itu teman-teman simple penjelasan mengenai persamaan diferensial eksak. Nah, nanti saya sambung ke persamaan diferensial non eksak dan saya jelaskan lagi contoh ketiga. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti besok pas kuliah online saya jelaskan. Tetap semangat, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.